wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, sebelum saya memulai kultum pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Askia Rahma Salsabila dari kelas 11 akuntansi 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang bertema keutamaan mencari ilmu dalam Islam. Ilmu adalah pandangan Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Bahkan, wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah perintah Iqra. Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu, bahkan sebelum perintah sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa orang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Ilmu membuat seseorang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang artinya, belajar itu bukan cuma buat dapat nilai bagus, lulus ujian, atau dapat ijazah. Tapi setiap langkah kita untuk belajar, kalau diniatkan karena Allah, itu jadi ibadah dan bisa jadi jalan menuju surga. Dari ayat dan hadis ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ilmu adalah cahaya. Dengan ilmu, kita bisa melihat kebenaran. Tanpa ilmu, hidup seperti berjalan dalam kegelapan. Yang kedua, ilmu adalah jalan menuju surga. Setiap langkah kita menuju majelis ilmu, setiap buku yang kita baca, setiap guru yang kita datangi, semuanya mendekatkan kita kepada surga. Yang ketiga, orang berilmu dihormati di dunia dan dimuliakan di akhirat. Bahkan hewan di laut pun, kata Rasulullah, mendoakan orang yang menuntut ilmu. Lalu yang keempat, menuntut ilmu wajib sepanjang hayat. Nabi Muhammad bersabda, tuntutlah ilmu dari bualan hingga liang lahat. Yang artinya, kewajiban ini tidak berhenti sampai kita tua. Teman-temanku sekalian, mungkin ada yang mikir, capek banget belajar, udah banyak tugas, materi susah, guru sering ngasih PR. Tapi coba deh kita ubah cara pandang kita. Belajar itu bukan beban, tapi justru bekal buat masa depan kita. Ilmu agama bikin kita tahu mana yang halal, mana yang haram, biar hidup kita terarah. Ilmu umum bikin kita bisa bermanfaat buat orang lain. Misalnya, yang belajar teknik bisa jadi teknik andalan. Yang belajar bisnis bisa buka usaha dan bantu orang lain. Semua itu berpahala kalau diniatkan karena Allah.
Teman-teman sekalian, banyak kisah ulama terdahulu yang bisa menjadi teladan. Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, meskipun sudah menjadi ulama besar, tetap datang menghadiri majelis ilmu dan belajar dari ulama lain. Ketika ditanya, mengapa beliau masih belajar, padahal kan sudah menjadi imam besar? Beliau menjawab, dengan tinta hingga ke kuburan, yang maksudnya, beliau akan terus belajar sampai akhir hayatnya. Contoh lain, Imam Syafi'i kecil dikenal sangat cerdas. Beliau belajar Al-Quran sehingga hafal di usia 7 tahun. Kemudian berguru kepada banyak ulama. Karena semangat menuntut ilmu itulah, beliau dikenal sebagai salah satu imam mazhab yang ilmunya sampai ke seluruh dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kemudian tidak datang dari banyaknya harta, jabatan, atau keturunan, tetapi dari ilmu yang bermanfaat. Jadi, teman-temanku sekalian, jangan pernah malas belajar, karena belajar itu bukan sekedar kewajiban dari guru ataupun sekolah, tapi sebenarnya bagian dari ibadah kita kepada Allah. Belajar itu jalan menuju surga, dan belajar juga bekal untuk masa depan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan, setiap kali kita buka buku, setiap kali kita datang ke kelas, setiap kali kita bertanya kepada guru atau membaca ilmu yang bermanfaat, semua itu bisa bernilai pahala di sisi Allah kalau diniatkan dengan benar. Jadi, jangan sampai kita sia-siakan kesempatan belajar yang Allah kasih sekarang. Kita masih muda, masih punya banyak energi, masih punya waktu panjang untuk menuntut ilmu. Gunakan masa muda ini sebaik mungkin, karena masa depan kita ditentukan dari apa yang kita persiapkan hari ini. Ilmu yang kita pelajari hari ini bisa menjadi kunci kesuksesan kita besok. Bisa juga menjadi cahaya menerangi jalan kita di akhirat. Semoga kita semua jadi anak-anak muda yang semangat menuntut ilmu, rajin belajar, punya cita-cita yang tinggi, tapi juga rendah hati. Bukan hanya pintar di kelas, tapi juga pintar menjaga akhlak, pintar menghormati orang tua dan guru, serta bisa mengamalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari. Karena ilmu tanpa akhlak akan sia-sia, tapi ilmu yang dibarengi akhlak mulia akan membawa kita kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.